Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Aris dan semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin membahas PSAK 2, yaitu mengenai laporan arus kas. Di sini saya ingin memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Asma Suwandi, ada Nesan Christian, ada Dulkri Revaldo, ada Besan Toma, dan saya sendiri Feradi Priscila. Sebelum saya masuki materi selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan dulu apa sih laporan arus kas itu. Laporan arus kas itu adalah laporan yang melengkapi laporan-laporannya, karena hampir semua laporan selain laporan arus kas itu disusun dengan menggunakan basis aktual. Dan arus kas ini disusun dengan basis kas untuk menjelaskan aliran kas pada perusahaan. Nah, arus kas itu memiliki tujuannya. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama itu informasi tentang arus kas entitas berguna dalam menyediakan pengguna laporan keuangan dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan secara kas, serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Nah, bagian ini tuh menjelaskan bahwa laporan arus kas tidak hanya mencatat aliran kas masuk dan keluar, tapi juga berfungsi sebagai alat untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan mengelola likuiditasnya. Lalu yang kedua, ada tujuan menyatakan itu adalah mensyaratkan tentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan secara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengaplikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. Nah, tujuan penyajiannya adalah agar informasi arus kas bisa digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, seperti apakah perusahaan cukup sehat untuk membayar kewajiban atau mampu bertahan dalam jangka panjang. Lalu ada ruang lingkup. Ruang lingkup itu entitas menyusun laporan SKA sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Lalu yang kedua, pengguna laporan keuangan entitas berkepentingan untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan secara kasnya. Hal tersebut itu bersifat umum dan tidak bergantung pada aktivitas entitas seperti yang berlaku di lembaga keuangan. Karena pada dasarnya entitas membutuhkan kas dengan alasan yang sama meskipun terdapat perbedaan dalam aktivitas utama penghasil pendapatan atau prinsipal revenue producing activities. Nah, proses itu juga memiliki manfaatnya. Manfaat yang pertama itu jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lain, maka laporan harus dapat menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi perubahan hasil neto entitas, struktur keuangannya, atau termasuk likuiditas dan probabilitas. Dan kedua, informasi arus kas historis digunakan sebagai indikator dari jumlah, waktu, dan kapasitas arus kas masa depan. Informasi arus kas historis juga berguna untuk meneliti ketepatan dari penilaian masa lalu atas arus kas di masa depan dan dalam menguji hubungan antara profitabilitas dan arus kas neto serta dampak perubahan harga. Yang manfaat ini tuh menjelaskan laporan arus kas itu sebenarnya memberikan kita gambaran nyata tentang pergerakan uang tunai dalam perusahaan baik masuk maupun keluar. Kalau kita bandingkan dengan laporan laba rugi atau neraca, informasi arus kas ini tuh lebih fokus pada likuiditas dan stabilitas. Artinya tuh kita tuh bisa tahu apakah perusahaan punya cukup kas untuk operasional, bayar utang atau bagi dividen. Lalu ada definisi. Seringkali kita dengar eee, seperti arus kas, sarakas, atau aktivitas, tapi kita nggak tahu nih artinya itu apa aja. Nah, aktivitas investasi itu biasanya tuh menyangkut pembelian atau penjualan aset tetap semacam ekspansi atau pengembangan. Kalau aktivitas operasi itu ibaratkan dapur perusahaan, dari sinilah penghasilan utama itu dihasilkan. Kalau aktivitas pendanaan itu sumber dan pendanaan jangka panjang, misalnya dari pinjaman atau penerbitan saham. Lalu kita masuk ke kas dan setara kas. Kas setara kas ini dimiliki tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Lalu yang kedua, pinjaman bank umumnya dipertimbangkan sebagai aktivitas pendanaan, akan tetapi di beberapa negara, cerukan atau bank overdraft yang dibayarkan bayaran lagi berdasarkan permintaan merupakan bagian yang terpisahkan dari pengelolaan kas entitas. Lalu ketiga, arus kas tidak termasuk perpindahan di antara pos-pos yang termasuk dalam kas atau setara kas, karena komponen tersebut lebih merupakan bagian dari pengelolaan kas entitas daripada sebagai bagian dari aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan. Pengelolaan kas termasuk investasi atas kelebihan kas dan setara kas. Nah, maksud dari kas ini tuh contohnya kayak saham preference yang diperoleh dalam suatu periode singkat dari jatuh temponya dan tanggal penebusan yang telah ditentukan. Lalu kita masuk ke penyajian laporan arus kas. Yang pertama itu ada laporan arus kas, melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu yang kedua itu ada penyajian aktivitas tersebut dengan cara yang paling sesuai. Lalu yang ketiga ada suatu transaksi tunggal dapat mencakup beberapa arus kas yang diklasifikasikan secara berbeda. Nah, penyajian ini tuh misalnya pelunasan pinjaman dan bunga. Pelunasan pinjaman dimasukkan ke dalam aktivitas pendanaan. Namun kalau bunga tuh dimasukkan ke aktivitas aktivitas operasi, karena hasil pendanaan digunakan untuk operasi, sehingga bunga dianggap arus kas dari operasi. Halo Pak Aris dan rekan-rekan semua, saya Ahmad Suwandi dengan NIM 2023-50161. Izin di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan cash flow activities atau aktivitas dari arus kas. Cash flow activities tersendiri itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama merupakan operating activities, yang kedua adalah investing activities, dan yang terakhir adalah financing activities. Kita mulai dari yang pertama yaitu operating activities. Operating activities sangat penting dan sangat utama karena di sini merupakan indikator utamanya dalam laporan arus kas perusahaan. Di sini menggambarkan apakah perusahaan sudah mampu untuk melakukan kegiatan operasionalnya sendiri tanpa bantuan dari pihak luar atau pendanaan. Contoh-contoh dari operating activities ini antara lain adalah di bagian penerimaan, itu ada penerimaan atas penjualan barang atau jasa perusahaan,
Lalu ada juga penerimaan atas bunga, royalti, fee, dividen, dan sejenisnya. Untuk bagian pengeluaran, antara lain adalah beberapa pengeluaran yang bersifat operasional, seperti untuk gaji, listrik, ada juga untuk rumah tangga kantor, dan utilitas-utilitas lainnya juga. Ada dua metode juga dalam pencatatan di operating activities ini. Yang pertama adalah direct method, dan yang kedua adalah indirect method. Di bagian direct method, kita langsung melihat pengeluaran maupun pemasukan tunai secara langsung. Sementara di bagian indirect method, kita berdasarkan dari laporan keuangan, yang dimana kita harus mengkoreksi beberapa beban yang bersifat non-tunai. Apa saja beban yang bersifat non-tunai? Antara lain ada depresiasi, amortisasi, dan sejenisnya. Kita beralih ke kegiatan investing atau investasi. Investing activities ini juga sangat penting karena di sini kita berharap perusahaan akan mendapatkan pendapatan di kemudian hari. Contoh-contoh dari investing activities ini apa saja? Di antaranya adalah penjualan maupun pembelian aktiva tetap seperti tanah, kendaraan, bangunan, maupun aktiva tetap tidak berwujud seperti saham, seperti obligasi, maupun investasi-investasi sejenis lainnya. Lalu yang terakhir di bagian financing activities atau kegiatan pendanaan. Nah, di sini merupakan gambaran jika perusahaan sudah tidak bisa lagi mengandalkan dari operating activities. Mau tidak mau perusahaan harus melakukan financing activities untuk menolong dari operating activities. Di antaranya apa saja? Penerimaan maupun pembayaran hutang, baik itu hutang hipotek, hutang obligasi, pembayaran kepada pemegang saham, pembelian saham kembali, dan sejenisnya. Nah, berikut merupakan gambaran dari 3 aktivitas dari arus kas atau cash flow activities yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan ke rekan saya untuk materi atau poin berikutnya. Oke, valutasi. Valutasi. Nah, arus kas yang timbul dari transaksi valutasi dicatat dalam mata uang fungsional entitas. Caranya adalah dengan mengalihkan jumlah valuta asing tersebut dengan kurs yang berlaku antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal terjadinya transaksi arus kas tersebut. Nah, penting untuk diingat bahwa keuntungan dan kerugian yang belum tentu direalisasi yang timbul dari perubahan kurs valuta asing itu merupakan arus kas. Namun, kita harus melaporkan dampak perubahan kurs atau kas dan setara kas yang dalam valuta asing. Laporan ini tuh dilakukan dalam laporan arus kas untuk tujuan merekonsiliasikan saldo awal dan saldo akhir dari kas dan setara kas. Jumlah selisih kurs yang timbul ini disajikan secara terpisah dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu next ada bunga dan dividen. Nah, arus kas dari bunga dan dividen, baik yang diterima maupun yang dibayarkan, harus diungkapkan secara terpisah. Masing-masing kemudian diklasifikasikan secara konsisten sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan dari periode ke periode. Nah, ada sedikit perbedaan klasifikasi tergantung jenis entitasnya. Nah, untuk lembaga keuangan, bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima biasanya akan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Namun, bagi entitas lain tidak ada kesepakatan tunggal mengenai klasifikasi ini. Bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas operasi karena memang memengaruhi laba rugi entitas. Sebagai alternatif, arus kas ini juga bisa diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi. Nah, hal ini karena bunga dan dividen dapat dipandang sebagai biaya perolehan sumber daya keuangan atau sebagai imbal hasil dari investasi. Khusus untuk dividen yang dibayarkan Khusus untuk dividen yang dibayarkan, ini umumnya diklasifikasikannya sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Lalu selanjutnya ada pajak penghasilan. Nah, arus kas yang timbul dari pajak penghasilan ini diungkapkan secara terpisah dan secara umum diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Kecuali jika arus kas pajak tersebut dapat diidentifikasikan secara spesifik dan praktis sebagai bagian dari aktivitas pendanaan atau investasi. Perlu dipahami, pajak penghasilan itu dikenakan atas transaksi yang menghasilkan arus kas yang bisa jadi diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Nah, dalam laporan arus kas, meskipun beban pajak penghasilan dapat dengan mudah diidentifikasikan dengan aktivitas investasi atau pendanaan, namun arus kas pajak penghasilan yang bersangkutan seringkali tidak praktis untuk diidentifikasikan secara individual dan bisa terjadi dalam periode yang berbeda dengan transaksi arus kas yang mendasarinya. Oleh karena itu, pajak yang dibayarkan biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Lalu perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak dan bisnis lain. Gabungan arus kas yang timbul dari perolehan dan kehilangan atas anak dan entitas bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi.
Nah, jadi ada 2 skenario utama yang perlu kita pahami di sini. Pertama ada akuisisi atau pelepasan. Jadi di sini pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain dalam kasus ini tuh digabungkan maksudnya gabungan arus kas yang timbul dari perolehan atau kehilangan pengendalian tersebut harus dijadikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Terkait dengan akuisisi atau pelepasan, pengendalian ini tuh terkait dengan akuisisi pelepasan pengendalian ini, entitas wajib mengungkapkan beberapa hal secara gabungan. Ini tuh meliputi jumlah imbalan yang dibayar atau diterima, bagian dari imbalan tersebut yang terdiri dari kas dan setara kas, jumlah dari kas dan setara kas yang ada dalam entitas atau bisnis lain. Nah, ada pengecualian kecil di sini. Entitas investasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 65 tidak perlu menerapkan pengungkapan spesifik 40C dan 40D. Nah, untuk investasi pada entitas anak yang memang disyaratkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau fair value through profit or loss. Nah, penyajian terpisah atas dampak arus kas dari perolehan dan kehilangan pengendalian ini sangat membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan lainnya. Dan yang penting untuk diingat, dampak arus kas atas kehilangan pengendalian tidak boleh dikurangkan dari arus kas untuk memperoleh pengendalian. Ini tuh disajikan secara terpisah. Nah, jadi secara keseluruhan, jumlah gabungan kas yang dibayarkan atau diterima sebagai imbalan untuk memperoleh atau kehilangan pengendalian entitas anak dilaporkan dalam laporan arus neto kas dan setara kas yang diperoleh atau dilepaskan sebagai bagian dari transaksi tersebut. Lalu skenario yang kedua itu adalah perubahan kepemilikan atas kepentingan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian. Maksudnya, kepemilikan kita tuh berubah, tapi kita masih memegang kendali atas entitas anak tersebut. Jadi, arus kas yang timbul dari perubahan semacam ini tuh diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai transaksi non-kas. Nah, nggak setiap transaksi dari suatu perusahaan itu melibatkan kas. Ada beberapa transaksi seperti transaksi yang tergolong investasi dan pendanaan itu tidak menggunakan kas sama sekali. Nah, beberapa contoh yang transaksi non-kas yang dijelaskan dalam PSAK 207 ini adalah transaksi mengenai perolehan aset baik secara kredit ataupun sewa. Terus habis itu ada akuisisi entitas melalui penerbitan instrumen ekuitas, contohnya seperti membeli kendaraan atau vehicle, equipment, mesin itu menggunakan saham. Habis itu ada konversi utang menjadi ekuitas, contoh sederhana itu convertible bonds. Entitas itu harus menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna itu tahu ada nggak sih perubahan-perubahan penting, tetapi tidak melibatkan kas, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non kas. Ada dijelaskan di sini. Habis itu juga PSAK 07 yang terbaru ini menjelaskan mengenai pengaturan pembiayaan kepada pemasok. Nah, pembiayaan kepada pemasok itu contoh sederhananya seperti accounts payable atau utang dagang. Hal ini penting karena agar pengguna laporan keuangan dapat menilai dampak dari pengaturan tersebut atas likuiditas dan arus kas entitas ataupun exposure entitas terhadap resiko likuiditas. Nah, karena kan pembiayaan utang dagang ini boleh dibilang ini merupakan pembiayaan jangka pendek yang tergolong sangat rentan dengan resiko likuiditas. Gak semua pengaturan pembiayaan kepada pemasok itu masuk ke dalam harus diungkapkan. Contoh beberapa hal yang tidak termasuk itu seperti merupakan peningkatan kredit bagi entitas, termasuk letter of credit yang digunakan sebagai jaminan, atau instrumen yang digunakan oleh entitas untuk menyelesaikan langsung dengan pemasok atas jumlah yang terutang, misalnya kartu kredit. Itu bukanlah pengaturan pembiayaan kepada pemasok. Ini harus digarisbawahi. Selanjutnya ada pengaturan pembiayaan kepada pemasok itu. Apa aja sih harus diungkapkan? Pertama, mengenai syarat dan kondisi dari pengaturan tersebut. Terus abis itu akuntan atau penyedia laporan keuangan itu harus mencatat pos dan juga liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari pengaturan pembiayaan pemasok. Dan juga pemasok yang telah menerima pembayaran dari penyedia pembiayaan, rentang dan tanggal jatuh tempo, serta jenis dan dampak perubahan non-kas dalam jumlah tercatat liabilitas keuangan diungkapkan pada poin B. Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan. Gak semua aktivitas pendanaan itu gak berdampak pada liabilitas, namun beberapa itu melibatkan perubahan pada liabilitas. Entitas menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus non-kas dan perubahan non-kas. Nah, liabilitas yang timbul dari pendanaan itu adalah yang diklasifikasikan pada laporan arus kas sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, bagaimana seorang akuntan atau pelaporan keuangan pihak yang bertanggung jawab pada laporan keuangan ini memberitahu kepada pengguna laporan keuangan mengenai perubahan liabilitas yang timbul dari pendanaan, yaitu melalui rekonsiliasi antara saldo awal dan aktif pada laporan posisi keuangan. Untuk liabilitas yang timbul dari pendanaan, masuk perubahan yang diidentifikasi dalam paragraf 44B.
Jika entitas membuat laporan secara gabungan atau ada perusahaan konsolidasi mengungkapkan perubahan pada liabilitas timbul dari pendanaan secara terpisah dari perubahan aset dan liabilitas lain tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin saya akan jelaskan di contoh rekonsiliasi liabilitas. Ini contoh rekonsiliasi liabilitas sederhana. Di mana ada contohnya di sini pada kita asumsikan tahun 2021 itu ada pinjaman jangka pendek sebesar 140. Lalu kemudian di depannya ada perubahan arus kas sebesar 250, ada perubahan non kas lainnya seperti akuisisi dan lain-lain yang mengakibatkan peningkatan pada liabilitas. Sehingga pada tahun 2022 kita asumsikan di tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 1.490. Begitu juga dengan liabilitas lainnya seperti liabilitas sewa, terus habis itu perubahan non kas lainnya yang mengakibatkan peningkatan liabilitas. Ada juga yang lebih komprehensif, ini seperti ini. Angguran sama, tapi contohnya lebih banyak. Ini untuk yang SAK 207 yang terbaru, itu ada pinjaman jangka pandang, contohnya dari 22.000 terdapat pengurangan karena dari arus kas, kebetulan perubahan non kas tidak ada, jadi tahun 2022 jadi 21. Begitu juga dengan pinjaman jangka pendek, liabilitas sewa, asetnya dibikin untuk lindungan pinjaman, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai komponen kas dan setara kas. Oke, saya Nelson Christian dengan NIM 2023-5164 akan melanjutkan membahas PSAK 201. Oke, di sini kita sekarang akan masuk ke dalam komponen kas dan setara kas. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai entitas, mengungkapkan komponen kas dan setara kas, serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Nah, yang dimaksud dari di sini teman-teman adalah dalam menyajikan laporan arus kas, kita pasti bakal menyajikan laporan dari pos-pos yang sudah ada yang kita buat di laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kan pasti kita menyajikannya itu dari pos-pos yang ada di trial balance. Nah, dari pos-pos di situ ada beberapa komponen yang masuk ke laporan arus kas, sehingga pastinya nanti laporan arus kas tersebut pasti akan sama dengan laporan keuangan yang sudah kita sajikan atau yang sudah kita tutup. Nah, lalu yang kedua itu, oleh karena keanekaragaman praktik pengelolaan kas dan pengaturan perbankan di seluruh dunia agar sesuai dengan PSAK 201 mengenai penyajian laporan keuangan, entitas mengungkapkan kebijakan yang diadopsi dalam menentukan komposisi kas dan setara kas. Nah, lalu yang ketiga ini ada dampak setiap perubahan dalam kebijakan untuk menentukan komponen kas dan setara kas. Sebagai contoh, perubahan dalam klasifikasi instrumen keuangan yang sebelumnya diberlakukan sebagai bagian dari portofolio investasi entitas dilaporkan sesuai dengan PSAK 208, yang di mana PSAK itu menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Nah, teman-teman bisa baca dari PSAK 208 tersebut bahwa di dalam akuntansi itu ada beberapa kebijakan yang tidak boleh kita langgar dalam membuat estimasi atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sebagai akuntan. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengungkapan lain. Nah, yang pertama itu ada entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta komentar manajemen. Lalu yang kedua, dalam keadaan tertentu, saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha. Contohnya, saldo kas dan setara kas milik entitas anak yang beroperasi di suatu negara yang memberlakukan kontrol lalu lintas devisa atau pembatasan hukum, sehingga saldo kas tersebut tidak dapat digunakan oleh entitas induk atau entitas anak lain. Selanjutnya, mengenai informasi tambahan yang relevan mungkin berguna dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas entitas. Pengungkapan informasi ini beserta komentar manajemen dianjurkan dan mencakup yang pertama itu ada jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan yang mungkin tersedia untuk aktivitas operasi masa depan dan untuk menyelesaikan komitmen modal dengan mengindikasikan pembatasan penggunaan fasilitas ini. Lalu yang kedua, jumlah gabungan arus kas yang mencerminkan peningkatan kapasitas operasi yang terpisah dari arus kas yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas operasi. Dan yang ada ketiga itu, jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari setiap segmen yang dilaporkan. Dari sini kita bisa lihat tersebut tuh di PSAK 108 yang membahas mengenai segmen operasi. Oke, selanjutnya di dalam pengungkapan itu juga ada pengungkapan terpisah arus kas yang mencerminkan peningkatan kapasitas operasi dan arus kas yang diperlukan untuk memelihara kapasitas operasi yang berguna bagi pengguna untuk menentukan apakah entitas melakukan investasi secara memadai dalam pemeliharaan kapasitas operasinya.
Entitas yang tidak dapat berinvestasi secara memadai dalam pemeliharaan kapasitas operasinya mungkin akan merugikan profitabilitasnya di masa depan hanya untuk mempertahankan likuiditas dan distribusi kepada pemilik saat ini. Lalu selanjutnya itu ada pengungkapan arus kas secara segmen, memungkinkan pengguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara arus kas bisnis sebagai secara suatu keseluruhan segmen dan bagian komponennya serta ketersediaan dan keragaman arus kas secara segmen. Oke, sekian dari presentasi kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang dapat menyinggung beberapa dari kalian. Sekian dari kami, terima kasih.